pelajaran yang belum saya tahu ketika nanti saya akan menjalani pernikahan itu sendiri. Iya, jadi ada kesadaran sendiri ya dari Mbak Bilanya, bukan keterpaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat KUA Sedan. Jumpa lagi dalam obrolan gayung KUA Sedan Kabupaten Rembang. Kali ini kita akan mengulik tentang kesan dan pesan dari salah satu peserta bimbingan perkawinan yang sudah diadakan tadi. Baik, mari kita langsung ngobrol bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sama Mbak siapa dan Mas siapa ini? Sama saya Mbak Bila. Mbak Bila sama Mas? Mas Irfan. Mas Irfan. Oke, Mbak Bila sama Mas Irfan ini calon pengantin dari mana? Dari Karas Sedan. Karas Sedan. Sama-sama Karas? Tidak, saya Semarang. Oh, Semarang. Jauh nih. Jadi kenal atau dijodohin? Dulu Udah pernah kenal. Kenal dari kecil. Oh, udah kenal dari kecil. Teman SD. Teman SD. Kemudian kenal lagi di SMA atau pas kuliah? Sama-sama di Semarang. Ya, Sama-sama Semarang. di kuliah. Baru Iya. tumbuh benih cinta. Ya, tanpa Sampai sengaja. ke Aduh, nggak tanpa sengaja dong. Oke, Mbak Bila sama Mas Irfan ini kira-kira kapan melangsungkan pernikahannya? Oktober. Oh, Oktober. Sudah mendaftar di KUA Sedan? Alhamdulillah sudah. Ya, oke. Jadi gini Mbak, kami dari KUA Sedan ini sebenarnya pengen tahu gimana sih kesan peserta bimbingan perkawinan ini. Jadi menurut Mbak Bila sama Mbak Irfan, apa yang dirasakan sejak sebelum mengikuti, baru dapat undangan ya, sampai hingga akhir tadi. Boleh diceritakan ya? Boleh. Kalau dari saya sendiri, pesan saya ya, kenapa harus ada bimbingan perkawinan seperti itu? Dikarenakan dari beberapa teman saya, ketika saya tanyai itu, menurutnya tidak terlalu penting. Bimbingan perkawinan itu tidak terlalu penting. Dari Ya. beberapa rekan, kenapa harus ada bimbingan perkawinan? Mending nggak usah ikut baik kayak gitu, Iya. kata teman saya. Tapi menurut orang tua saya, karena mendapatkan info lalu disampaikan ke saya, ya lebih baik saya ikut saja, karena siapa tahu ada pelajaran yang belum saya tahu ketika nanti saya akan menjalani pernikahan itu sendiri. Seperti itu. Iya, jadi ada kesadaran sendiri ya dari Betul. Mbak Bilanya, bukan keterpaksaan. Iya, Karena memang gini, sebagian mereka calon pengantin ketika kami share undangan bimbingan perkawinan tuh mereka nego-nego terus japri gitu. Bu, kalau nggak itu gimana? Bu, kalau jadi ya kita kesannya oh sepertinya memang belum ada kesadaran untuk mengikutinya gitu. Terus kemudian ketika tadi mengikuti kegiatan bimbingnya, apa yang dirasakan? Apakah ketika di pertengahan kegiatan, oh ternyata gimana gitu? Ya, awalnya kan ya pertama kali lah. Iya. Pastinya itu bimbingannya pertama kali. Dan banyak ilmu yang saya dapatkan dari para narasumber, Dokter, dari bidan, dan Bapak sendiri, ya. banyak info dan pastinya bermanfaat bagi saya dan pesan saya. Oh iya. Jadi merasa senang, puas atau bagaimana ini? senang. Senang ya. Iya, senang. Dapat apa aja tadi? Tadi untuk apa namanya, suntik tadi apa namanya, imunisasi sudah. Kalau setelah melahirkan kan ada yang namanya KB. Iya. Nah itu kan pilihannya banyak. Nah dari saya sendiri kan belum terlalu tahu apa itu KB, dan pernah sempat diskusi juga, kita belum sampai sana ya. Jadi ada ilmu barulah dari dokter tadi. Iya, yang didapat dari fasilitator dari KUA-nya apa yang membekas di hatinya Mbak Bila ini? Mungkin dari narasumber KUA sendiri, karena penyampaiannya sangat semangat, jadi saya ikut semangat. Oke. Itu tidak membosankan. Atau mungkin ada kutipan perkataan kami atau yang mungkin membekas, oh mungkin dijadikan pelajaran bagus nih tadi, apa? Tadi sih waktu
dari jenengan Oh, bilang intinya kalau setelah menikah nggak usah kesusu punya anak. Jikalau mau jeda sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ingin menikmati masa pacaran setelah menikah ya nggak apa-apa. Tapi ya kita harus diskusi dulu sama pasangan kita. Intinya apa? Komunikasi. Oke. Jadi apa sih pesannya kepada para catin-catin yang kelak akan mengikuti bimbingan perkawinan dari Mbak Bila sendiri sama Mas Irfan ini? Ya intinya silakan datang, dan menurut saya itu wajib. Karena di sisi lain kita juga dapat info, dan kita di situ nanti juga ada waktu untuk tanya jawab, dan pastinya bermanfaat. Iya, ikut begitu aja ya, Mbak? Iya, ikut. Pokoknya ikuti ya. Ya, pokoknya harus ikut lah. Harus ikut, nggak boleh enggak ya. Banyak pembelajaran baru yang Iya. kita dapatkan lah pokoknya. Oke, jadi buat kalian para calon pengantin, wajib hukumnya ya mengikuti bimbingan perkawinan. Jadi bimbingan perkawinan ini di seluruh kantor urusan agama kecamatan masing-masing berdasarkan SE Dirjen Bimas Islam nomor 2 tahun 2024. Demikian ngobrol bareng bersama Mbak Nabila dan Mas Irfan. Kami dari tim obrolan gayung KUAC dan Kabupaten Rembang mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rizal. Saya Rara. Ini lagi seru banget. Saya jauh-jauh dari Gresik dan Surabaya. Untuk fasilitator juga bagus, ilmunya juga dapat. Jadi ya seru banget pokoknya. Terima kasih, Kak Wasid, dan mantap. Kawasa dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda dari sini. Ya, untuk kegiatan bimbingan perkawinan mandiri pada hari ini, alhamdulillah berjalan lancar, seru. Kami dapat ilmu baru nih, dapat bimbingan, utamanya tentang kesehatan, tentang rumah tangga, dan juga tentang kedepannya kita mau. Terima kasih. Dadah.